Ia tak pernah memaksa tim bermain untuk dirinya, justru membuat dirinya bermain untuk tim. Ia tak menuntut ban kapten dengan suara keras, tapi otomatis dihormati. Dan dari situlah lahir generasi pemain yang bukan hanya hebat, tapi juga dewasa secara mental. Maka ketika Figo dan Deco I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love to. Kesalahan terbesar Kylian Mbappe yang paling sering luput disadari banyak orang bukan soal kualitas, bukan pula soal bakat, melainkan soal panutan. Sejak awal karirnya, Mbappe terang-terangan mengidolakan Cristiano Ronaldo. Dari situlah benih ego itu tumbuh perlahan. Bukan kebetulan jika dalam banyak momen krusial, Mbappe terlihat lebih ingin menjadi pusat segalanya, lebih sibuk membuktikan diri dan kerap lupa pada esensi tim. Pola ini sebenarnya sudah sering terjadi. Lihat saja Garnacho, ia juga mengidolakan Ronaldo. Secara kualitas menjanjikan, penuh percaya diri, berani duel, berani gaya. Tapi di saat yang sama, ia kerap bermasalah dengan sikap, gestur berlebihan, selebrasi provokatif, hingga keputusan-keputusan yang terasa lebih mementingkan diri sendiri dibanding tim. Dan Garnacho bukan satu-satunya. Banyak pemain yang menjadikan Ronaldo sebagai idola justru terjebak pada satu hal yang sama. Obsesi menjadi yang paling disorot. Ini bukan soal Ronaldo sebagai pemain hebat, karena kualitasnya tak terbantahkan. Namun karakter yang ditiru pada penggemarnya seringkali hanya satu sisi. Ambisi ekstrim, mental aku di atas segalanya, dan keinginan untuk selalu diakui. Ketika mental itu tidak diimbangi kedewasaan, hasilnya adalah ego yang meledak-ledak. Berbanding terbalik ketika seorang pemain mengidolakan Lionel Messi. Tanpa disuruh, sikap mereka cenderung berbeda. Lebih tenang, lebih rendah hati, dan lebih fokus pada permainan ketimbang sorotan. Messi tidak pernah mengajarkan bagaimana cara berteriak paling keras, melainkan bagaimana bekerja dalam diam. Tidak mengajarkan bagaimana menjadi pusat kamera, tapi bagaimana membuat tim terlihat hidup. Pemain-pemain yang tumbuh dengan Messi sebagai panutan umumnya paham satu hal penting, kehebatan sejati tidak perlu diumumkan. Mereka lebih memilih berbicara lewat permainan, bukan gestur, lewat kontribusi, bukan klaim. Dan di titik inilah Mbappe terlihat salah arah. Dengan bakat sebesar itu, ia seharusnya bisa menjadi ikon yang dicintai semua pihak. Namun ego yang terus dipelihara justru membuatnya kerap berseberangan dengan rekan, pelatih, bahkan publik. Bukan karena ia tak mampu, tapi karena ia terlalu ingin membuktikan bahwa dirinya adalah segalanya. Sepak bola sudah berkali-kali memberi pelajaran. Mengidolakan seseorang bukan sekedar meniru skillnya, tapi juga menyerap nilai hidupnya. Dan sejarah terus menunjukkan ketika Messi dijadikan panutan yang lahir bukan hanya pemain hebat, tapi juga pribadi yang rendah hati. Bahkan pandangan ini bukan sekedar opini fans atau pengamat di media sosial. Dua legenda sepak bola dunia, Luis Figo dan Deco, pernah secara terbuka menyarankan agar para pemain muda lebih mengidolakan Lionel Messi dibanding siapapun. Dan menariknya, alasan mereka sama sekali bukan soal jumlah trofi atau Ballon d'Or, melainkan soal karakter. Luis Figo menegaskan bahwa Messi adalah contoh paling nyata bagaimana seorang superstar bersikap, bukan hanya di lapangan, tetapi juga di luar lapangan. Menurut Figo, Messi mengajarkan bahwa menjadi pemain besar tidak harus berisik, tidak harus menuntut segalanya, dan tidak harus selalu ingin terlihat paling hebat. Cukup bekerja, konsisten, dan menghormati tim. Deco pun sependapat. Ia bahkan menyebut Messi sebagai panutan sempurna untuk pemain muda. Dalam pandangannya, Messi menunjukkan bahwa ego bukanlah bahan bakar utama kesuksesan jangka panjang. Justru kerendahan hati, disiplin, dan kecerdasan bermainlah yang membuat seorang pemain bisa bertahan di level tertinggi selama bertahun-tahun tanpa konflik. Pesan dari Figo dan Deco ini terasa sangat relevan jika dikaitkan dengan situasi Mbappe hari ini. Bakat luar biasa,
fisik monster, kecepatan tak masuk akal, semuanya sudah ada. Namun ketika ego mengambil alih, potensi sebesar apapun bisa berubah menjadi masalah. Dan sejarah modern sepak bola sudah berkali-kali membuktikan itu. Sebaliknya, Messi selalu memberi contoh yang konsisten. Ia tak pernah memaksa tim bermain untuk dirinya, justru membuat dirinya bermain untuk tim. Ia tak menuntut ban kapten dengan suara keras, tapi otomatis dihormati. Dan dari situlah lahir generasi pemain yang bukan hanya hebat, tapi juga dewasa secara mental. Maka ketika Figo dan Deco menyarankan pemain muda untuk mengidolakan Messi, itu bukan tanpa alasan. Mereka ingin generasi berikutnya tumbuh sebagai pemain komplit, bukan hanya tajam di lapangan, tapi juga matang dalam sikap. Karena pada akhirnya, sepak bola bukan sekedar soal siapa yang paling bersinar, melainkan siapa yang membuat timnya bersinar bersama. Luis Figo, legenda sepak bola Portugal, sangat terkesan ketika berbicara tentang Leo Messi. Dia pemain terbaik dalam sejarah. Seandainya ia lahir di Portugal, kita pasti sudah punya Piala Dunia. Portugal, bahkan dengan generasi terbaiknya dan dengan Cristiano Ronaldo, belum berhasil mengangkat Piala Dunia. Argentina, dengan Messi, berhasil melakukannya. Deco, Argentina memenangkan Piala Dunia karena mereka memiliki Messi. Bagi kami, Portugal memiliki generasi pemain bagus, terbaik, tetapi kami tidak memiliki Messi. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if you hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Sobat Leo, akhirnya kita tiba di penghujung video. Terima kasih sebesar-besarnya buat kalian semua yang sudah setia menonton sampai selesai. Dukungan Sobat Leo adalah alasan utama channel ini terus konsisten menghadirkan cerita, fakta, dan momen luar biasa dari sang mega bintang Lionel Messi. Jangan lupa like kalau videonya berkesan, subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru, dan share ke sesama Sobat Leo lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap suara dari Sobat Leo selalu kami baca dan hargai. Legenda sejati tidak butuh banyak kata, cukup bukti di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hati, satu gol. Kita Sobat Leo. La Pulga forever.